Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang terakhir dari modul ke-9, yaitu menghitung pH larutan garam. Sebelum kita belajar bagaimana menghitung pH larutan garam, kita lebih baik tahu dulu terlebih dahulu sifat larutan garam. Terbagi menjadi 3, ada garam bersifat netral, garam bersifat basah, dan garam bersifat asam. Kalau garam bersifat netral jelas ya, pH-nya akan sama dengan 7. Berarti si garam tersebut kationnya berasal dari basa kuat, anionnya pun berasal dari asam kuat. Tapi kalau garam bersifat basah, pH-nya lebih dari 7, larutan garamnya, maka si kationnya pasti dari basa kuat, anionnya dari asam lemah. Dan yang terakhir adalah garam bersifat asam, pH-nya kurang dari 7, kationnya pasti dari basa lemah, anionnya pasti dari asam kuat. Jadi kalian misalkan ya membedakan ketiga sifat tersebut, siapa yang kuat dialah yang menang. Kalau sama-sama kuat pH-nya netral. Kalau yang kuatnya asam, maka pH-nya di bawah 7. Kalau yang kuatnya basah, maka pH-nya di atas 7. Bagaimana kalau yang dua-duanya lemah? Itu akan dipelajari di modul ke-10, yaitu keseimbangan asam basah yang kedua. Oke, setelah tahu ini, kita mulai saja menghitung ini. Yang pertama, bagaimana menghitung pH larutan garam yang bersifat basah? Kita menghitungnya tetap sama melalui reaksi keseimbangan atau melalui reaksi anion dengan air. Ini ada contoh soalnya. Sejumlah natrium asetat dilarutkan ke dalam 100 ml sehingga menghasilkan larium natrium asetat 0,1 molar. Ka-nya adalah 10⁵. Bagaimana sifat larutan yang dihasilkan, berapa pH yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama. Diketahuinya tetap sama ya. Garamnya adalah NaC2H3O2 garam ya, dalam 100 ml katanya. Terus 0,1 molar. Terus Ka-nya adalah 10⁻⁵. Ditanya sifat larutan garam. Yang kedua adalah pH larutan garam. Sekilas saja kalian pasti tahu ini garamnya bersifat basah. Jawab. Kita buka satu-satu. Natrium asetat atau garamnya NaC2H3O2 aqueous. Kalau garam diionisasikan pasti panahnya satu arah. Akan menghasilkan kationnya apa? Na+ aqueous plus C2H3O2 minus aqueous. Ada ingat ini berasal dari mana? Dari basa kuat, NaOH. Ini atau saya tulis di bawahnya ya. Ini berasal dari NaOH basa kuat. Ini berasal dari asam asetat HC2H3O2. Siapa yang lebih kuat, basa atau asam? Basa. Pasti sifat larutannya adalah basah dengan pH di atas 7. Kita punya di awal, kita tahu bahwa nanti pasti sifat larutan garamnya basah karena dia berasal dari kationnya basa kuat, anionnya asam lemah, dan pH-nya pasti di atas 7. Kita cek bersama-sama. Kita mulai lagi. Kita punya garam, tadi saya tulis ulang ya. Natrium asetat aqueous. Panahnya atau terionisasi panahnya satu arah. Na+ aqueous plus C2H3O2 minus aqueous. Di sini katanya berapa? 0,1 molar. Berarti di sini otomatis 0,1 molar ya. Sini pun otomatis 0,1 molar. Sekarang apakah selesai? Belum. Yang lemah ini dia pasti akan bereaksi dengan air membentuk suatu keseimbangan baru. Makanya kita tulis C2H3O2 min aqueous. Dia akan bereaksi dengan air H2O liquid. Baru ini panahnya reversible. Balik ke asalnya.
dia asalnya asam lemah ya, pasti dia berubah lagi menjadi asam lemahnya. H2H3O2 aqueous. Ngambil H-nya dari siapa? Dari H2O. Berarti H2O ini kekurangan H. Jadi sisanya adalah OH minus aqueous. Ini yang dimaksud dengan di atas saya tulis melalui reaksi anion dengan air. Kalau larutan garamnya bersifat basah. Anion dari asam lemah dengan air. Saya paham ya. Kita masukkan semua angkanya. Masukkan mula-mula reaksi setimbang. Ini ada mula-mulanya? Ada dari sini 0,1. Benar? Ini kan udah ada angkanya ya. Kemudian di sini reaksinya minus X. Di sini 0,1 min X. Liquid seperti biasa tidak masuk ke dalam reaksi kesetimbangan. Berarti di sini akan ada sejumlah plus X ya. Koefisiennya 1, 1, 1. Jadi X plus X jadi X. Ingat, kalau kita mulai masukin kesetimbangan rumus ini apa? OH minus ya. Berarti yang ditulis di sini harus KB. Kalau di sininya H3O plus, berarti di sini Ka. Tapi di sini adalah OH minus, maka tulis KB. Kanan dibagi kiri kecuali yang liquid. Berarti apa? HC2 H3O2 ya dikali OH minus per C2 H3O2 minus. Kita masukin KB udah ada belum? Belum ya. Yang ada adalah nilai Ka. Ingat sebelumnya KW itu apa? Ka dikali KB. Nilai KW berapa? 10 pangkat minus 14. Ka nya berapa? 10 pangkat minus 5 dikali KB. Jadi KB adalah 10 pangkat minus 9. Berarti KB di sini adalah 10 pangkat minus 9 ya, sama dengan ini masukin X timbangan di X dikali X, X dikali X per ini 0,1 min X. Tetap sama di sini, apakah X yang ini masuk ke perhitungan atau enggak, pakai syarat. Mula-mulanya berapa dia? 0,1. KB nya berapa? 10 pangkat minus 9. Pasti jawabannya lebih dari 400. Diabaikan. Maka masuk lagi ke sebelah sini, kita turunkan 10 pangkat minus 9 X kuadrat per, ingat tadi ya syaratnya kan diabaikan ya, lebih dari 400. Maka di sini adalah 0,1 atau X kuadrat adalah 10 pangkat minus 10. Untuk X sendiri angkanya adalah 10 pangkat minus 5. Mengerti? X ini punya siapa aja? Punya asam asetat, punya OH min, atau pasti OH min adalah sama dengan X kan ya, sama dengan 10 pangkat minus 5. OH min itu adalah POH ya. Kalau OH minus 10 pangkat minus 5, POH nya berarti 5. pH nya berarti berapa? 14 dikurangi POH, atau 14 dikurangi 5 sama dengan 14 dikurangi 5 atau sama dengan 9. Jadi larutan garam natrium asetat bersifat basah ya, bersifat basah. Tadi penjelasannya di awal dengan pH benar. Nih, pH-nya sama dengan 9 atau pH di atas 7. Kalau tidak ada yang ngerti seperti biasa, silahkan tanyakan di Edmodo kita, di grup WhatsApp atau di kuliah.batitara.cd. Dipelajari lagi ya secara mandiri agar kalian bisa menjawab atau saling latihan.
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari latihan cara menghitung pH larutan garam yang bersifat asam melalui reaksi kation dengan anion. Di sini ada pertanyaannya, sejumlah NH4Cl dilarutkan ke dalam 100 ml air sehingga menghasilkan larutan NH4Cl 0,1 molar, Ka-nya 10/5. Bagaimana sifat larutan yang dihasilkan? Berapa pH larutan yang dihasilkan? Sama kayak yang sebelumnya, garam ini NH4Cl aqueous kita ionisasikan dulu dengan panas satu arah. Kationnya adalah NH4+ aqueous plus Cl- aqueous. NH4+ ada yang tahu dia kation berasal dari basa lemah NH3. Kalau Cl- dia anion yang berasal dari HCl atau asam kuat. Asam kuat basa lemah. Siapa yang lebih menang? Yang kuat. Berarti sifat garam ini adalah sifatnya bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Sekarang kita buktikan benar tidak pH-nya kurang dari 7. Tulis kembali NH4Cl aqueous terionisasi jadi NH4+ aqueous plus Cl- aqueous. Berapa mula-mula diketahui ya di soal ini 0,1 ya. Maka dia 0,1. 1 koefisiennya berarti di sini pun 0,1, di sini pun 0,1. Sampai sini paham ya? Bisa mengikuti semua. Kemudian yang ini lemah, dia bisa berkesetimbangan dengan air ini ya, melalui reaksi kation dengan air. Itu yang saya maksud. Jadi di sini NH4+ bereaksi dengan air, dia akan kembali ke semulanya, asalnya adalah NH3. Maka kelebihan H-nya akan diterima oleh H2O menjadi H3O+. Sampai sini bisa ya ngerti? Kationnya dari basanya balik lagi ke basanya. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya ini. Dapat dari si garam 0,1. Dia reaktan berarti minus X. Berarti setimbangnya 0,1 min X. Berarti kalau di sini min X, si produk adalah plus X. Koefisiennya 1, 1, 1. Maka setimbangnya adalah X. Sini pun sama, X. Maka setimbangnya adalah X. Ingat, kita punyanya di sini H3O+, maka kesetimbangannya Ka. Kalau kita punyanya OH-, maka kesetimbangannya Kb. Hati-hati ya, tidak boleh dicampur. Ka sama dengan kanan dibagi kiri, kecuali H2O tidak dimasukkan. Berarti kanannya apa? NH3 dikali H3O+ per NH4+. Ka diketahui ya di soal ini, 10⁻⁻⁵. Ingat, yang dimasukin adalah pada saat setimbang. Berarti dia adalah X. Ya. Kemudian X per 0,1 min X. Si X ini boleh tidak diabaikan? Boleh. Atau perlukah diabaikan? Kita cek dulu syaratnya. Awalnya berapa? 0,1. Ka-nya berapa? Per 10⁻⁵. Silakan kalkulator, pasti jawabannya lebih dari 400. Maka si X ini diabaikan. Berdasarkan syarat, kita tulis kembali 10⁻⁵ sama dengan X kuadrat per 0,1. Ngerti ya, X-nya hilang. Berarti X kuadrat adalah 10⁻⁻⁶. Berarti X-nya adalah akar dari 10⁻⁻⁶, yaitu 10⁻⁻3. Ini angka siapa? Pada saat setimbang, angka si NH3 dan angka si H3O+. Jadi konsentrasi NH3, konsentrasi H3O+ akan sama, yaitu 10⁻⁻3. Kalau H3O+ yang 10⁻⁻3 ini ya, tidak jelas ya, ini adalah 3, maka otomatis pH-nya adalah 3. Jadi yang kita di awal bahwa larutan garam bersifat asam dengan pH kurang dari 7 benar, pH-nya 3. Silahkan dipelajari lagi secara mandiri. Kalau belum ada yang jelas atau belum terlalu jelas, silahkan tanyakan di WhatsApp grup atau di kelas daring kita. Sekian. Terakhir untuk pertemuan kita yang ke-9 tentang kesetimbangan asam basa 1 ini, di layar Anda semua mahasiswa lihat ada soal-soal latihan. Silahkan dikerjakan 1-5 di kertas lembar dengan dituliskan nama, NIM, dan prodi. Kemudian di-upload. Nanti tempat uploadnya saya beritahu ketika jam kelas daring atau kelas biasanya dimulai.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan, kita berkumpul di kelas daring pada jam kelas tatap muka seperti biasanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.